apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Gempa dangkal bermagnitudo 4,4 Minggu siang mengakibatkan puluhan rumah, kantor pemerintahan hingga sekolah dan rumah ibadah rusak. Sebuah rumah sekaligus tempat produksi batik di Kabupaten Pekalongan Senin siang ludes terbakar. Tanggal masuk sekolah makin dekat, toko seragam sekolah di kota Semarang ramai pembeli. Informasi pertama, gempa bumi tektonik yang melanda wilayah Batang Minggu siang mengakibatkan sejumlah puluhan bangunan mengalami kerusakan dan belasan warga luka-luka akibat tertimpa puing bangunan. Gempa bumi dangkal dengan magnitudo 4,4 yang melanda wilayah Kabupaten Batang Minggu siang menyebabkan kerusakan ringan pada Masjid Jami Batang. Beberapa kaca jendela pecah dan marmer dinding terlepas dari tembok. Selain itu, beberapa ruang kelas di SMP Negeri 7 Batang dan SD Negeri 1 Kalisalak juga dindingnya retak-retak serta sebagian plafon ambruk. Sedang bangunan rumah warga yang rusak ada 6 tersebar di beberapa kelurahan di wilayah Kecamatan Batang Kota. Akibat peristiwa ini, 3 orang warga, 2 dari Proyonanggan Utara, dan 1 orang dari Kalisalak yang luka ringan akibat tertimpa puing bangunan sudah mendapatkan perawatan medis. Awalnya itu mau masak, Mas. Terus? Itu goyang-goyang, rubuh atapnya. Atapnya roboh. Ibu kenapanya di bagian apa aja? Kepala, sama kaki, lecet-lecet. Ini kondisinya sekarang gimana? Masih pusing atau gimana? Ya sedikit pusing. Senin pagi dari pendataan yang dilakukan, ada 49 unit rumah warga yang rusak, termasuk 11 fasilitas umum di Batang. Sedang warga yang mengalami luka-luka akibat tertimpa reruntuhan bangunan 11 orang dan telah dipulangkan, kecuali 1 orang warga yang patah tulang dan memiliki penyakit pemberat atau komorbid. Data BPBD, dampak gempa meluas di 11 desa yang tersebar di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Batang, Warung Asem, dan Wonotunggal. Untuk rumah dari BPBD menyampaikan ada 49 rumah, 32 rusak ringan, dan 12 rusak sedang, dan 5 rusak berat. Setelah apel bersama ini akan dilaksanakan pembersihan di lokasi-lokasi tersebut. Dan nanti untuk kerusakannya juga akan ditangani bersama-sama. Luka-luka kemarin ada 4 orang di RSUD Batang, itu sudah diperbolehkan pulang untuk rawat jalan. Kemudian di KIM ada 4, yang satunya masih rawat inap ya, karena ada komorbid. Kemudian 1 lagi patah tulang di Lebo, itu sangkal putung, memang tidak mau dibawa ke rumah sakit. Setelah diinventarisir, pemerintah Kabupaten Batang berjanji akan membantu para korban bencana, mulai dari rehabilitasi rumah korban gempa dan juga menanggung biaya pengobatan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah sekaligus tempat produksi batik di Kabupaten Pekalongan Senin lalu. Kebakaran diduga kuat akibat pembakaran lilin batik saat proses produksi berlangsung. Di Jalan Majen Sutoyo, asap hitam pekat membumbung tinggi sempat terekam ponsel warga dari kebakaran hebat di sebuah rumah sekaligus tempat produksi batik di Desa Warulor, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Senin siang. Rumah milik Saiful Wafa terbakar saat para pekerja memulai aktivitas memproduksi batik di bagian belakang rumah. Belum diketahui secara pasti penyebabnya, namun dugaan kuat api muncul akibat pembakaran malam atau lilin batik. Dari sebelah. Apa ruangan apa itu? Itu produksi batik, ya mungkin produksi malam lilin. Lilin malamnya itu. Berarti masih ada pekerja? Masih ada pekerja. Kronologi awalnya belum tahu karena saya dari dalam rumah sini itu dari atas kok kepulan asap hitam. Terus saya keluar, lihat ke sebelah ternyata kebakaran, kendaraan langsung tak keluarkan semua. Termasuk gas LPG tak keluarkan, ranting-ranting yang dekat dengan api tak potong. Pelangkan itu alat cetak untuk batik. Terus
terus ya belakang itu habis. Ini bahan-bahan baterainya juga lagi. Iya, ya. Termasuk perabotan rumah tangga sebagian ya ada yang Api akhirnya berhasil dijinakkan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran dari kota dan Kabupaten Pekalongan dikerahkan. Kobaran api melalap habis 1 rumah yang dijadikan tempat produksi batik dengan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Puncor Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pekalongan. Gunung Merapi Senin pagi kembali menyemburkan awan panas. Awan panas membumbung ke arah Kabupaten Magelang sejauh 1.300 meter. Puncak Gunung Merapi Senin pagi menyemburkan awan panas ke udara dengan amplitudo maksimum 69 mm dan durasi 139,52 detik dengan jarak luncur 1.300 meter mengarah ke barat daya atau Kabupaten Magelang. Saat erupsi terjadi, awan panas sempat tertutup kabut tebal karena di puncak Gunung Merapi masih dalam kondisi mendung gelap. Namun Senin siang, intensitas erupsi cenderung menurun. Masyarakat pun tetap dihimbau untuk tidak beraktivitas dalam radius 7 km dari puncak Gunung Merapi. Mikrobus pengangkut rombongan wisatawan menabrak rumah warga hingga hancur di Purbalingga Minggu petang. Kecelakaan diduga akibat remblong. Rumah warga yang dijadikan bengkel perbaikan peralatan rumah tangga di Jalan Menurun, kawasan lereng Gunung Slamet Purbalingga ini hancur diterjang sebuah mikrobus yang mengangkut rombongan wisatawan Minggu petang. Mikrobus yang membawa 10 orang penumpang tadinya melaju dari arah objek wisata Serang lereng Gunung Slamet menuju kota Purbalingga, namun tiba-tiba remblong. Puluhan unit barang elektronik mulai dari kulkas hingga mesin cuci juga ikut hancur. Beruntung saat kejadian rumah sedang kosong. Dengar dari orang juga dari atas dari arah Klaten sudah remblong. Setelah itu kejadian di sini merasa tidak bisa ditahan remnya, akhirnya menumpuk rumah adik saya. Pertama mungkin supir udah usaha sampai itu rumah tapak duren di Rubo. Untuk korban sementara aman, korban rumah sama barang-barang pengusaha. Kecelakaan mengakibatkan 10 penumpang mikrobus mengalami luka-luka dan dilarikan ke puskesmas serta rumah sakit. Petugas Satlantas Polres Purbalingga telah mengevakuasi bangkai mikrobus dengan mengerahkan sebuah mobil dereng. Mardianto melaporkan dari Purbalingga. Seekor kucing jatuh dan terjebak ke dalam sumur tua di Sragen. Kucing pun dibebaskan oleh petugas damkar dan BPBD. Menggunakan keranjang plastik yang diikat tali, petugas damkar dan BPBD Sragen berusaha mengeluarkan seekor kucing yang terjebak di dalam sebuah sumur tua yang sudah kering di belakang rumah warga Dusun Margo Mulyo, Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Sragen, Sabtu lalu. Kucing pun berhasil diselamatkan meski keranjang sempat terhalang batang tanaman yang tumbuh di dinding sumur sedalam 25 meter itu. Alat briefing sama keranjang baju alhamdulillah kuping bisa dievakuasi. Jalannya itu sumurnya terlalu sempit dan di dalam sumur itu ada tumbuh-tumbuhan yang lebat. Keberadaan kucing malang itu diketahui pemilik sumur yang mendengar suara kucing. Ia menduga kucing malang itu adalah milik tetangga di sekitar rumahnya. Pagi tadi itu suami saya udah curiga ada kucing di dalam sumur, tapi pas dilihat kok nggak ada gitu, nggak kelihatan. Terus pas siang tadi saya cek, ternyata beneran ada kucing karena meong-meong terus. Alhamdulillahnya sumurnya nggak ada air, kemungkinan dari semalam. Ini kucingnya sendiri milik siapa sih? Kurang tahu ya Pak ya, mungkin peliharaan dari tetangga begitu Pak. Agar kejadian yang sama tidak terulang, petugas meminta warga menutup sumur tua dengan papan kayu. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen.